making disciples, transforming lives. Banyak orang berpikir atau mereka itu mencari hal-hal lewat pekerjaan, lewat barang dan sebagainya untuk mencari kebahagiaan. Manusia hidup mencari kebahagiaan. Kita masuk tahun ini kita mau hidup kita lebih bahagia, lebih sukses, lebih baik. Tapi kadang-kadang orang berpikir kebahagiaan itu hanyalah masalah keberuntungan. Benarkah demikian? Kebahagiaan itu tidak pernah berupa keberuntungan. Kebahagiaan itu sesuatu yang kita bisa ciptakan. Keberuntungan itu sesuatu yang kata manusia itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi kebahagiaan itu bisa konsisten. Kebahagiaan itu sesuatu yang kita bisa create. Ya, ketika kita punya kualitas-kualitas seperti yang Tuhan mau. Kalau ada 2 kolom misalnya. Ya, kalau ada bayangan ada 2 kolom, yang satu kolom bahagia, satu kolom tidak bahagia. Saudara bisa tulis, pasti setiap orang bisa membedakan orang-orang yang punya kualitas tertentu itu masuk ke kolom yang mana. Contoh misalnya saya bilang orang itu punya kebaikan, Anda masukkan kemana? Kalau yang satu baik, yang satu jahat, saudara pasti bisa masukkan membedakan antara orang yang punya kualitas kebaikan dia akan masuk ke dalam kolom orang yang berbahagia. Orang yang jahat, orang yang bebal, orang yang tidak saleh gitu ya. Anda akan masukkan itu ke dalam kolom tidak bahagia. Kualitas apa lagi? Contoh, orang yang tidak sabar vs orang yang sabar. Saudara, Anda juga bisa pisahkan kolom mana. Yang satu masuk kolom bahagia, yang satu masuk kolom tidak bahagia. Berarti kan sebenarnya ketika kita bisa membangun kualitas-kualitas tertentu yang kita bisa masukkan ke dalam kolom bahagia itu, kita bisa memiliki kebahagiaan yang konsisten. Dan hari ini saya mau ajak Anda semua belajar dari 2 orang yang Paulus tulis, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kita belajar menjadi seseorang yang lebih baik. Kita buka sama-sama di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Sudah cukup panjang tapi kita belajar sama-sama tentang 2 orang yang ditulis oleh Paulus di sini karena ini menjadi teladan bagi kita semua. Kitab Filipi ini sebenarnya adalah kitab yang ditulis Paulus, saya berikan latar belakang dulu. Kitab yang ditulis Paulus sebagai ucapan terima kasih atau surat terima kasih, ucapan thank you letter. Ya, surat terima kasih untuk jemaat Filipi yang jemaat Filipi ini adalah jemaat yang suka atau sering memberikan dukungan secara finansial dan dukungan secara moral kepada Paulus. Which is enggak semua jemaat seperti itu. Tapi jemaat Filipi adalah jemaat yang rajin mengirim uang ketika Paulus ada di penjara. Padahal Paulus dari banyak gereja-gereja yang dia rintis, Filipi adalah gereja yang paling sebentar dia tinggal. Biasanya Paulus akan tinggal berapa bulan atau berapa tahun untuk merintis sebuah gereja. Tapi di Filipi itu dia hanya tinggal beberapa bulan. Kenapa? Karena di Filipi itu dia mengalami banyak pertentangan yang sampai akhirnya dia diusir. Tapi beberapa bulan dia di Filipi itu dia berhasil mendirikan gereja Filipi. Dan gereja Filipi yang notabene hanya didirikan dalam sekian bulan ini, jemaatnya itu bisa sayang banget sama Paulus. Dan ketika Paulus di Roma, jemaat Filipi tahu bahwa Paulus sedang dalam penjara. Jemaat Filipi inilah di antara banyak jemaat lainnya yang dirintis sama Paulus, jemaat Filipi ini yang paling memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Paulus. Kemudian dari jemaat Filipi ini mengirimkan Epaphroditus untuk membawa, kalau sekarang bisa dikirim lewat M-Banking ya kan. Zaman dulu nggak ada Wesel. Ya, yang tahu apa itu Wesel pasti saudara usianya minimal saya atau lebih tua dari saya. Nggak ada itu kiriman uang lewat Wesel. Orang harus bawa uangnya sendiri atau bawa kiriman uang itu lewat kurir. Nah, kurir yang dikirim sama jemaat Filipi namanya Epaphroditus sampailah ke Paulus. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 19, judulnya adalah Timotius dan Epaphroditus. Ini adalah 2 orang yang kita mau belajar. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu.
Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Kenapa? Karena Paulus ini masih digantung. Nggak tahu nasibnya akan seperti apa. Dia di penjara, belum divonis. Mau dihukum mati kah? Mau di penjara sekian tahun kah? Jadi masih digantung, masih belum jelas. Ayat 24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara masih nggak jelas ini gitu ya, aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkuranglah sukacitaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, ini adalah cerita di mana Paulus ketika dia di dalam penjara di Roma, dikirim Epafroditus dari Filipi untuk membawa bantuan keuangan, merawat atau mendukung keperluan-keperluan Paulus selama di penjara. Itu dilakukan oleh Epafroditus dan ada juga Timotius yang ada di sana menemani Paulus. Tapi Paulus ini kepikiran jemaat Filipi. Ya, jemaat Filipi ini gimana? Padahal dia itu yang merintis. Dia kepikiran saudara, kenapa? Karena baru sebentar dia merintis sudah diusir dan bahkan dipenjara. Dia merasa belum sempat melakukan banyak untuk jemaat Filipi. Walaupun demikian jemaat Filipi itu sayang banget sama Paulus. Nah, Paulus berkata, aku akan kirimkan. Karena dia merasa jemaat ini tuh masih jemaat yang baby, jemaat yang belum berkembang dewasa. Aku belum sempat melakukan banyak hal. Dan dia memilih untuk mengirimkan Epafroditus kembali, ya kan? Dan Timotius. Siapakah dua orang ini? Dua orang ini adalah orang-orang kepercayaan dari Paulus. Dan apa yang kita belajar dari sini? Saudara, Timotius ini ditulis di sini tidak ada orang yang seperti dia. Ya, luar biasa ya. Tidak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan dia. Saudara bisa bayangkan, orang ini berarti orang spesial. Orang spesial dalam arti bukan berarti dia punya kelebihan yang berbeda dari orang lain. Spesial berarti dia bisa terbang atau apa, enggak. Tapi orang ini tuh berbeda dari yang lainnya. Dikatakan enggak ada orang lain di sekelilingku ini yang seperti Timotius. Saudara, kalau Anda punya enggak orang demikian? Dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda, orang ini loh yang paling ngerti aku. Orang ini loh yang sehati sepikir. Ketika Anda mengatakan demikian, Anda pasti mewakili banyak kualitas yang orang ini miliki. Ketika Paulus berkata demikian, dia merefer kepada apa yang Timotius ini miliki, yang kita juga perlu miliki, saudara. Timotius di sini dikatakan dia itu begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Orang ini adalah orang yang tahu hatinya Paulus. Orang ini gak mikirin tentang, aku ini suka gak suka, aku ini mau gak mau. Tapi dia ngerti hatinya Paulus dan dia tuh bisa sehati sepikir. Makanya ketika Timotius diutus sama Paulus, dia gak mikir bahwa, aku ini nanti gimana ya di Filipi. Dia gak mikirin dirinya lagi. Dia hanya memikirkan kepentingan jemaat Filipi. Dan dia memikirkannya karena Paulus memikirkannya. Makanya Paulus bisa berkata bahwa dia ini tuh sehati sepikir sama aku.
Apakah Timotius ini robot? Gak punya kepentingan, gak punya agenda, gak punya keinginan? Tentu tidak. Timotius ini pasti punya keinginan, punya agenda sendiri, tapi dia itu letakkan semua itu dan dia bersungguh-sungguh memikirkan kepentingan jemaat Filipi karena dia tahu bahwa Paulus ini kepikiran terus. Orang ini sehati sepikir dan dikatakan dia sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Bedanya dengan orang lain, langsung ditulis sama Paulus ayat yang ke-21, sebab semuanya, artinya banyak orang itu ada. Banyak orang itu sebenarnya tersedia, tapi enggak semua orang atau bahkan semua yang lain kecuali Timotius itu cuma mikiri kepentingannya sendiri. Tapi si Timotius ini dia benar-benar meletakkan kepentingannya dan memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, tahun ini ada shifting yang kita perlu lakukan di dalam diri kita. Adalah sesuatu yang natural bagi manusia, bagi Anda dan saya gitu ya. Untuk kita itu lebih memikirkan diri sendiri. Oh saudara, ketika saya membaca dan merenungkan ayat-ayat ini, itu yang pertama-tama berbicara kepada saya. Iya ya, tahun ini saya harus jadi orang yang fokus saya itu teralih daripada diri saya sendiri kepada orang lain. Ketika saya ketemu orang, yang harus saya pikirkan adalah bukan tentang saya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk orang ini. Orang ini butuh apa? Orang ini punya keperluan apa yang saya bisa isi, atau apa yang saya bisa tolong, apa yang saya bisa lakukan. Atau apa yang saya bisa perbuat untuk siapa, misalnya orang-orang lain. Saudara, alihkan fokus kita dari diri kita sendiri kepada orang lain. Karena itu gak happen naturally, itu tidak terjadi secara natural, itu harus dilatih dengan sengaja. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, seringkali kita punya kepentingan sendiri karena apa? Atau pujian yang sia-sia. Kita punya tujuan, yaitu dipuji, kita cari kata-kata manusia gitu ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama, katakan lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu kalau kita nggak sengaja lakukan itu nggak akan terjadi. Itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak latih diri kita sendiri menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan gak boleh, tapi jangan itu aja. Tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, di tahun ini, di tahun yang baru ini, yang pertama yang perlu kita ubah di dalam mindset kita, di dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, di dalam cara kita membangun hubungan dengan orang lain adalah kita perlu belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Ketika saudara praktekkan ini, saya percaya hubungan keluarga Anda, hubungan pertemanan Anda, di dalam kantor Anda, pekerjaan dengan bisnis Anda pasti akan berubah. Karena ini sebenarnya adalah kunci. Dan orang-orang yang seperti ini itu enggak banyak. Orang-orang yang bisa melakukan ini itu sedikit. Tapi kita bisa kalau kita mau belajar. Makanya Paulus menulis, gak ada orang yang kayak Timotius. Saya pikir orang ini apa spesialnya? Apa yang kita perlu belajar? Oh ternyata orang ini adalah orang yang dia itu mengutamakan kepentingan orang lain. Yang mengalihkan fokusnya bukan kepada apa yang aku suka, apa yang aku bisa dan gak bisa, apa yang aku mau gak mau gitu ya. Tapi apa yang Paulus butuhkan, apa yang orang Filipi ini butuhkan. Dia pikirkan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk orang lain. Saudara, tahun ini kita mulai alihkan fokus kita dari diri kita sendiri kepada orang lain. Ya, kalau kita pagi-pagi bangun pagi, biasanya yang kepikir adalah aku gitu ya. Bahkan ketika kita berdoa, saya juga sama kok saudara.
Saya berdoa, Tuhan aku minta berkat, Tuhan aku minta ini, aku Tuhan berkati ini, Tuhan tolong ini. Tapi itu all about me. Maukah Anda membangun kebiasaan mulai hari ini? Ketika Anda berdoa, temukan satu orang lain yang Anda doakan. Yang Anda pikirkan apa yang Anda bisa tolong, apa yang Anda bisa bantu. Itu akan mengubah, itu akan game changing di dalam kehidupan Anda. Mulai dari hal yang sederhana, tapi itu adalah perubahan yang sebenarnya besar. Dampaknya nantinya di dalam kehidupan Anda. Mengubah fokus Anda mulai dengan mendoakan orang lain, memikirkan yang terbaik untuk orang lain. Siapa yang Anda bisa tolong, siapa yang Anda bisa bantu. Apalagi kalau orang-orang itu ada di sekitar Anda. Kalau itu adalah anggota CG Anda. Jangan jadi orang yang cuek. Jadikan itu sebuah resolusi di tahun ini. Aku gak mau lagi jadi orang yang cuek kayak tahun lalu. Aku mau jadi orang yang lebih peduli, lebih care, lebih perhatian kepada orang lain, saudara. Itu akan mengubahkan Anda. Kita belajar dari Timotius. Yang berikutnya apa? Yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ya, Timotius ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan, makanya dikatakan dia itu terbukti dari waktu ke waktu, dia itu terbukti dapat diandalkan. Saudara, ada ayatnya di mana Paulus berkata bahwa orang ini itu kesetiaannya sudah teruji. Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-39. Contoh orang yang juga dapat dipercaya, Kejadian 39 ayat yang ke-23. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang kita belajar dari Timotius yang pertama, jadi orang itu yang mengutamakan orang lain. Yang memikirkan kepentingan orang lain, yang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. Yang kedua, kita belajar dari Timotius, orang ini bisa diandalkan. Yang tadi di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya, yaitu Timotius, telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Padahal ini bukan bapak kandung, ini bapak rohani, tapi dia menempatkan diri sebagai anak rohani dan dia menolong dengan sepenuh hati. Dia gak lagi memikirkan agendanya, tapi dia memberikan dirinya untuk menangkap agendanya Paulus dan dia mengerjakannya. Dan kesetiaannya sudah teruji dengan waktu. Jadi Paulus itu merem, dia tahu bahwa Timotius ini gak mungkin mengecewakan dia. Sama seperti di kejadian tadi, kepala penjara itu merem. Istilahnya dalam arti dia itu mempercayakan semuanya kepada Yusuf karena dia tahu Yusuf bisa diandalkan. Yusuf itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia gak takut Yusuf itu nanti mencuri, cheating, atau punya agenda sendiri, atau mengerjakan sesuatu dengan tidak maksimal. Dia gak khawatir. Dia benar-benar bisa mempercayakan semuanya. Oh bahagianya ya kalau kita itu punya orang-orang yang kita bisa percayakan demikian. Saudara, jadilah orang yang bisa diandalkan. Di tahun ini jadilah orang yang bisa diandalkan. Jadilah orang yang teruji dan bisa diandalkan, saudara. Karena akan banyak kepercayaan yang Tuhan berani percayakan kepada Anda. Kalau Anda menjadi orang yang bisa diandalkan dan teruji. Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara, kita bisa dipercaya ketika apa? Ketika kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Kita menjadi orang yang berbuah. Ya, orang lain gak perlu khawatir tentang kita. Kalau Anda misalnya pinjam ke bank, mau KPR gitu ya, atau mau KKB atau apapun gitu ya, Anda pinjam uang ke bank. Apa yang dilakukan bank pertama kali? Mereka akan lakukan BI checking. Mereka akan ngecek rekam jejak kita.
secara keuangan, apakah orang ini itu bisa dipercaya enggak untuk aku percayakan uang ini. Betul enggak saudara? Dia akan melihat rekam jejak kita nih, pernah macet enggak, pernah tunggakan enggak, pernah hutang enggak bayar enggak. Atau selama ini dia itu lancar dan bisa dipercaya. Untuk orang mempercayakan sesuatu aja mereka butuh rekam jejak. Untuk bank mempercayakan uangnya yang nantinya mereka dapat bunga dari kita aja, mereka itu butuh percaya dulu, butuh ngecek dulu. Tahukah Anda bahwa sebenarnya day by day kita itu dicek juga loh sama orang-orang di sekitar kita. Apakah hidup kita itu bisa dipercaya enggak sih? Karena sebenarnya ada banyak berkat itu menanti untuk kita. Pertanyaannya kalau hidup kita dicek, kita itu ditemukan bisa dipercaya enggak? Kalau hidup Anda itu ternyata ditemukan bisa dipercaya, omongan Anda dengan kelakuan Anda itu sejalan. Ya, janji enggak pernah dilanggar, dimintain tolong enggak pernah keberatan. Saudara, rekam jejak Anda itu akan menentukan seberapa besar kepercayaan yang akan Anda terima. Kalau contohnya, bisa enggak rekam jejak itu bisa diperbaiki? Bisa. Oleh sebab itu di ibadah sebelumnya saya beritahu bahwa kita perlu evaluasi, kita perlu jadi orang yang lebih baik. Apa yang salah di tahun lalu kita perlu perbaiki tahun ini. Supaya kita siap untuk berkat-berkat yang akan datang. Karena firman Tuhan katakan orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Itu sudah kayak rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu enggak perlu dipertanyakan, itu akan begitu saja terjadi. Bagian kita hanyalah kita jadi orang yang mudah dipercaya. Kalau ngomong A ya lakukan A, kalau janji A ya lakukan A. Saudara, kenapa? Karena apa atau siapa kita itu menentukan apa yang akan kita terima. Jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang dapat diandalkan. Itu kita belajar dari Timotius. Makanya Paulus itu begitu percaya, begitu dia tahu ada concern gitu ya, ada dia kepikiran sesuatu yang dia kirim ya Timotius. Karena dia tahu Timotius paling ngerti lah apa yang harus dia lakukan. Timotius paling tahu apa yang aku mau. Timotius ini tahu, makanya dia bisa mengandalkan Timotius. Saudara, saya berdoa supaya Anda jadi orang yang bisa diandalkan. Dan saya juga berdoa kalau Anda adalah seorang pemimpin di sini, saya berdoa Anda punya orang-orang yang bisa diandalkan. Karena itu juga adalah berkat. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain dengan cara kita jadi orang yang bisa diandalkan. Kita juga bisa mendapat berkat dari Tuhan, punya orang-orang yang bisa diandalkan. Saudara, di zaman ini, cari orang yang bisa diandalkan itu enggak gampang. Ya, jadi cari orang yang awet aja juga enggak gampang, Saudara. Kalau zaman dulu ya, kalau saya punya orang tua, punya asisten rumah tangga itu bisa bekerja bertahun-tahun gitu ya. Bahkan sudah tahu nih seluk-beluk rumahnya di kolong-kolong itu ada apa, itu tahu semua dan barang itu enggak akan hilang. Itu saya punya pegawai, orang tua saya punya pegawai dari zaman saya belum lahir saudara. Sampai hari ini itu masih ikut orang tua saya. Itu ada yang sudah kakek-kakek gitu ya masih ikut ya. Selama masih hidup ya dia akan bekerja. Itu awet sampai hari ini. Tapi zaman sekarang kalau di kota besar saudara, kalau cari ART kadang-kadang bukan kita yang interview ART ya kan. ART yang interview kita gitu ya. Rumahnya ada berapa yang tinggal gitu ya, ada binatang apa gitu ya, anaknya ada berapa lantai, wah kita yang diinterview saudara. Belum gitu kita sudah jawab semua jawabannya, cuma kerja 2 bulan gitu kan. Habis itu keluar lagi. Saudara berdoalah 2 hal. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Yang kedua, mintalah Tuhan punya orang yang bisa diandalkan. Dua-duanya adalah berkat dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya berdoa kalau Anda jadi orang yang bisa diandalkan, berkat itu juga bagi Anda. Dan Anda akan menikmati sebuah ketenangan di dalam kehidupan Anda juga. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda itu bukan selalu berupa materi. Materi, bukan. Berkat itu bisa berupa banyak hal. Kesehatan bisa, tapi salah satu berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita adalah kita punya orang-orang yang kita bisa andalkan. Orang-orang yang teruji kesetiaannya. Orang-orang yang tidak meninggalkan kita ketika kita membutuhkan mereka. Bahkan mereka lah yang menjadi jawaban bagi kita.
Jadilah juga orang yang demikian bagi orang lain. Amin. Yang ketiga kita belajar dari Epafroditus sekarang ayat yang ke-25. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepadamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkuranglah duka citaku. Siapa sih Epafroditus ini? Ini orang biasa kok, cuma kurir sebenarnya. Tapi orang ini dia itu memberikan hidupnya sedemikian rupa ketika perjalanan membawa kiriman uang dari jemaat Filipi ke Roma. Di perjalanan dia itu mengalami banyak hal sehingga sampai nyaris mati dan dia sakit dan nyaris mati. Tapi dia gak menyerah, dia tahu dia punya tanggung jawab, dia tahu dia punya tujuan harus bawa uang ini kepada Paulus. Dan dikatakan Tuhan mengasihani dia supaya Paulus gak berduka cita. Jemaat Filipi juga gak berduka cita. Berarti orang ini tuh orang yang sana sini gitu ya. Yang dicintai dua belah pihak. Orang yang bisa bekerja sama dengan si A juga bekerja sama dengan si B. Ditulis di ayat yang ke-25. Epafroditus bagi Paulus adalah saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Saudara perlu tahu menjadi rekan sekerja Paulus itu gak gampang. Paulus tuh orangnya gampang-gampang, susah-susah gampang, lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Kalau saudara profiling Paulus tuh orangnya straight to the point, orangnya orangnya itu kalau lari itu kencengnya setengah mati gitu ya, wah visinya besar dan dia nggak terima orang itu yang lembek. Makanya Paulus pernah bertengkar dengan Barnabas karena Yohanes Markus. Orang kok lembek kayak gitu, dia gak bisa sama orang yang kayak gitu. Kalau orang ini Epafroditus bisa ditulis sebagai rekan sekerja sama Paulus, berarti orang ini hebat. Paulus itu cari sparring partner yang bisa menyamai kecepatan dan bisa mengikuti keinginannya. Paulus itu gak gampang. Tapi Epafroditus ini dikatakan dia itu saudaraku, ya sparring partner, kemudian teman sekerja berarti bisa kerja sama. Kemudian teman seperjuangan, dia punya tujuan yang sama. Hal yang ketiga yang kita mau belajar sama-sama adalah di tahun ini jadilah orang yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Mudah kerjasama dengan orang lain, kita perlu mengembangkan keterampilan untuk kolaborasi, keterampilan untuk bekerja sama gitu ya. Kurangi konflik dengan orang lain. Coba evaluasi tahun lalu, konflik apa yang sering terjadi di kantor, sama istri, suami, sama anak, sama tetangga mungkin, atau sama orang-orang lain. Saudara, kita perlu mengembangkan keterampilan bekerja sama, keterampilan berkolaborasi. Itu yang akan membuat hidup Anda dan saya menjadi lebih baik. Ya, si Epafroditus ini bagi Paulus adalah rekan, bagi jemaat Filipi juga adalah rekan, dikasihi oleh sana sini. Paulus bilang kamu pulang karena jemaat Filipi itu merindukan kamu. Jemaat Filipi itu kepikiran loh sama kamu. Saking orangnya ini bisa bekerja sama dengan si A, bisa bekerja sama dengan si B sampai dikasih oleh dua belah pihak. Jadikan ini goal Anda di tahun ini, jadi orang yang mudah bekerja sama. Gampang mencocokkan diri dengan orang lain. Itu tidak sama dengan people pleasure loh ya. Beda, kalau kita people pleasure yang pokoknya menyenangkan orang lain, kita menjadi orang yang weak dan sebenarnya itu keluar dari insecurity. Tapi beda dengan kita itu bisa bekerja sama, gampang mencocokkan diri. Kerja sama si A berhasil, kerja sama si B berhasil, sama si C berhasil. Kebalikan kalau misalnya ada orang yang sama si A konflik, sama si B konflik, sama si C konflik, itu berarti sumber masalahnya ya ini, orang ini gitu ya, si D ini gitu kan.
Tapi jadilah orang yang mudah mencocokkan diri dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan apa? Dimulai ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain dulu. Poin yang pertama tadi, kalau orang lain itu tahu bahwa dia diutamakan, saudara percayalah gampang bangun jembatan. Gampang bangun jembatan, gampang membangun hubungan. Kalau orang itu tahu bahwa orang itu Anda prioritaskan, orang itu akan membuka diri. Gampang untuk kita itu kemudian membangun hubungan. Tahun ini salah satu yang perlu Anda perjuangkan adalah jadilah orang yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Maka akan ada banyak berkat, akan ada banyak pintu-pintu yang dibuka. Kalau kita itu gak mudah bekerja sama, sebenarnya kita sedang menutup pintu berkat kita sendiri. Tapi kalau kita menjadi orang yang mudah bekerja sama, pernah gak Anda kerja kelompok? Saya tanya Anda, kalau Anda pernah sekolah, Anda kerja kelompok. Ya, siapa ya di sini kalau kerja kelompok, gak usah angkat tangan ya. Kerja kelompok yang paling banyak kerja, atau yang gak pernah kerja gitu ya. Saudara biasanya kalau kerja kelompok itu kan gitu ya, ada orang yang mengerjakan semuanya, ada orang yang tahu jadi pokoknya gitu kan. Saudara, di dalam bekerja kelompok Anda bekerja sama dengan orang lain. Kalau dulu Anda mengerjakan proyek di sekolah, mungkin sekarang di dalam kehidupan Anda, di karir, di CG, di dalam rumah tangga Anda kerja kelompok juga sebenarnya. Bisa nggak Anda bekerja sama, mencapai tujuan bersama tanpa banyak konflik, tapi tambah membuat kerjasama itu membuat tujuan lebih cepat tercapai. Ya, ketika kita apa? Ketika kita tahu peran dan tanggung jawab kita. Ya kan yang membuat kerjaan nggak selesai-selesai dan bikin konflik itu kan ya orang-orang yang nggak mau kerja kan. Wah, pokoknya asal taunya jadi. Saudara, jadilah orang yang tahu peran dan tanggung jawab kita dan selesaikan peran dan tanggung jawab kita dengan baik. Tahu batas dan toleransi. Maksudnya apa? Jangan maksain kehendak. Pernah nggak Anda kerja kelompok gitu ya, dikasih sebuah tema yang akhirnya satu hari nggak selesai, kenapa? Hanya karena otot-ototan, mau bikin A, mau bikin B, mau bikin C, tiga-tiganya nggak mau ngalah karena tiga-tiganya kepengen memaksakan kehendaknya sendiri. Akhirnya bukan menyelesaikan sesuatu, bukan ada progres, isinya cuma berantem karena merasa idenya yang paling benar dan paling baik. Saudara, perlu mengembangkan keterampilan untuk kita juga bisa membuka diri terhadap orang lain, tahu punya batas dan punya toleransi, tahu mencari win-win solution, tahu kapan kita perlu mengalah, tahu kapan kita perlu menyampaikan pendapat, tahu kapan kita itu menarik garis sampai di mana. Saya nggak bisa jelaskan secara detail karena itu sesuatu yang Anda perlu latih dan Anda perlu feel it gitu ya, Anda perlu rasakan itu berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tuntun karena itu nggak bisa digeneralisasi. Tapi itu sesuatu yang kita perlu pelajari. Kita tahu peran kita di mana, tanggung jawab. Kalau kerja kelompok kan si A itu perannya apa, si B tanggung jawabnya apa, si C. Kita tahu tugas kita masing-masing, kita lakukan bagian kita. Ya, kemudian kita tahu batas dan toleransi, tahu manners, tahu kapan dan bagaimana dalam membangun hubungan dan berkomunikasi. Kadang-kadang sih sudah setuju dengan idenya, sepakat, tapi ketika kita berkomunikasinya salah gitu ya, tanya tapi kayak ngajak berantem mah itu kan bisa hal sepele tapi bisa jadi konflik. Hal-hal yang kita perlu pelajari, saudara. Anda bisa cari banyak resource. Poinnya adalah jadikan tahun ini kita berkembang di dalam area keterampilan dalam bekerja sama. Jadilah seperti Epaphroditus, jadi orang yang sama Paulus dikasihi karena Paulus merasa orang ini bisa mengikuti, bisa bekerja sama dengan Paulus. Dan dia sama jemaat Filipi juga bisa bekerja sama. Akhirnya Epaphroditus menjadi orang yang gak cuma diandalkan tapi dikasih oleh kedua belah pihak. Saya berdoa di tahun ini Anda juga menjadi seseorang yang lebih baik. Anda punya koneksi jadi lebih banyak. Anda punya pekerjaan jadi lebih berkembang. Kenapa? Karena satu hal ini. Kita belajar jadi orang yang mudah bekerja sama. Amin. Ada 3 poin hari ini. Yang pertama, kita belajar untuk mengalihkan fokus kita dari diri sendiri. Dari selfish jadi selfless. Jadi orang yang
Melihat orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Yang kedua, jadilah orang yang mudah atau jadilah orang yang diandalkan. Jadilah orang yang mudah dimintain tolong, mudah diajak kerjasama. Ya, yang ketiga adalah jadilah orang yang mudah bekerja sama dengan orang lain. Yang pertama, jadilah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Yang kedua, jadilah orang yang mudah diandalkan, yang bisa diandalkan, yang teruji. Dan yang ketiga, jadilah orang yang mudah bekerja sama. Amin.